Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan dijadikan orang-orang yang bersyukur. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Nabi Idris adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang kedua setelah Nabi Adam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga berimplikasi wajib diketahui oleh orang Islam yang sudah mukallaf. Namun ini tidak berarti tidak ada nabi utusan setelah Nabi Adam sampai Nabi Idris. Hanya saja tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati bahwa selain yang disebutkan dalam Al-Quran maka tidak wajib diketahui. Contohnya seperti Nabi Syith alaihi salam. Sehingga penyebutan saya Nabi Idris adalah nabi utusan yang kedua, yaitu berdasarkan nama-nama nabi utusan yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun para nabi yang disebutkan dalam hadis nabi yaitu berjumlah 124.000, sedangkan nabi utusan berjumlah 313, di mana 25 diantaranya wajib diketahui, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi Idris termasuk salah satu utusan yang kisahnya hanya sedikit diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran saja, kalimat Idris hanya 2 kali disebutkan, yaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan surah Al-Anbiya ayat 85. Sehingga cerita yang banyak beredar adalah cerita-cerita Israiliyat yang tidak tentu kebenarannya. Namun begitu, kita juga tidak boleh menyalahkan sepenuhnya selama kisah tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang qat'i seperti Al-Quran dan Al-Hadis, atau kisah tersebut diketahui kebohongannya, atau cerita tersebut sampai mengurangi derajat dan kemaksumannya. Misalnya seperti kisah Nabi Ayyub yang menderita sakit yang menjijikkan sehingga kaumnya menjauhinya. Kisah seperti ini hukumnya haram diceritakan, kecuali dijelaskan bahwa cerita itu adalah cerita bohong belaka. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Idris lahir di Babilonia, Irak kuno, yaitu wilayah antara 2 sungai. Sebagaimana dalam bahasa Suryani, Babil artinya adalah sungai. Nabi Idris alaihi salam dianugerahi banyak kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala karena sangat gemar dan rajin dalam belajar sejak kecil. Nama sebenarnya adalah Akhnuh atau Khunuh bin Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anush bin Syith bin Adam. Sedangkan Idris diambil dari kata darosa yang artinya belajar. Karena kegemarannya dalam belajar, kemudian dia dikenal dengan nama Idris. Ada juga yang berpendapat bahwa Idris diambil dari kata dars, yang maksudnya untuk mengajarkan wahyu. Namun ulama seperti Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kalimat Idris bukan berasal dari kalimat bahasa Arab. Karena kegemarannya dalam belajar inilah, Nabi Idris alaihissalam menguasai berbagai ilmu, seperti ilmu alam, arsitektur, perbintangan, dan matematika. Mari kita tarik mundur sebentar pada kisah kakek Nabi Idris yang bernama Mahlail. Diceritakan Nabi Adam dan seluruh keturunannya masih tinggal di goa-goa hingga sampai generasi keempat, yaitu Mahlail yang merupakan kakek dari Nabi Idris. Mahlaillah manusia pertama yang menebang pohon dan membangun rumah. Itulah titik awal di mana manusia mulai meninggalkan goa-goa dan mendirikan rumah untuk ditinggali. Mahlail ini juga dijuluki sebagai bapak pembangunan bagi seluruh manusia. Dialah yang mendirikan kota Babilonia. Bahkan dalam kitab Qisasul Anbiya disebutkan Mahlail adalah penguasa 7 iklim atau 7 kawasan. Dikatakan juga bahwa Mahlail adalah orang yang mengalahkan iblis dan pasukannya dan kemudian mengusirnya ke ujung-ujung bumi dan perbukitan, serta membunuh para jin pembangkang. Dialah yang memiliki mahkota besar dan berkhutbah di hadapan manusia.
Kekuasaan Mahlail bertahan selama 40 tahun hingga akhirnya beliau wafat dan digantikan oleh putranya Yarid, yaitu ayah dari Nabi Idris alaihissalam. Di zaman Mahlail ini, pertambangan dan industri sederhana mulai dibangun, masjid-masjid didirikan, pengairan diterapkan, dan peternakan mulai digalakkan. Di fase ini Mahlail menginisiasi kemajuan bagi seluruh umat manusia. Penyebaran manusia pun mulai dilakukan agar mengurangi kepadatan penduduk dan terjadi pemerataan penduduk. Akhirnya keturunan Adam pun menyebar sampai ke daerah Syam, Irak, Habasyah, Mesir, dan Persia. Di era Mahlail ini peradaban manusia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hampir seluruh keturunan Adam sudah tidak ada lagi yang tinggal di goa. Mereka sudah menjadikan rumah sebagai kebutuhan primer. Namun begitu, pakaian saat itu masih menggunakan pakaian dari kulit-kulit binatang. Alat tulis belum ditemukan, meski mereka tetap bisa membaca, karena membaca sudah diajarkan oleh Allah pada Nabi Adam sejak sebelum diturunkan ke bumi. Nabi Idrislah yang kemudian menjadi orang pertama yang membaca dan menulis menggunakan pena. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menjahit pakaian. Beliau mampu untuk membuat kain, merancang, menggunting, lalu menjahitnya hingga menjadi sepotong pakaian. Nabi Idrislah yang merubah peradaban dari pakaian kulit pada pakaian dari kain yang terus bertahan sampai sekarang. Suatu hari ketika Nabi Idris sedang menjahit, datanglah iblis menyamar sebagai seorang laki-laki dengan membawa sebuah telur. Iblis lalu bertanya, "Bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Idris tahu kalau dia bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah iblis yang sedang menyamar. Lalu Idris membawa iblis masuk ke dalam agar bisa bertanya apa saja di sana. Iblis senang karena ia merasa sudah bisa mengelabuhi Nabi Idris. Lalu pertanyaan sama pun diajukan oleh iblis. "Bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini?" Lalu Idris menjawab, "Jangankan pada telur ini, Allah bahkan mampu memasukkan dunia ke dalam lubang jarum ini." Setelah mengatakan itu, Idris langsung menusukkan jarum itu ke mata iblis hingga akhirnya matanya menjadi buta. Iblis tahu bahwa penyamarannya sudah terbongkar. Hal itu membuatnya pergi menjauh dari Nabi Idris. Selain di bidang keterampilan, Allah juga menganugerahi Nabi Idris dengan kepandaian dalam merawat kuda, serta cara dan waktu bercocok tanam dan beternak, karena ia memahami ilmu astronomi. Dengan kepandaian dan kecerdasannya itu, tidak lantas membuat Nabi Idris sombong dan tinggi hati. Namun sebaliknya, ia dianugerahi hati yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan, serta sangat mencintai kebenaran. Seperti yang termaktub dalam surat Maryam ayat 56. "Wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Selain kecerdasan intelektual, Nabi Idris juga mendapat anugerah berupa kecerdasan spiritual. Ia rajin beribadah, berdoa, serta selalu memuliakan sesama. Ia berdakwah kepada umatnya selama 3 hari dalam seminggu. Dan 4 hari sisanya ia lalui dengan menenggelamkan diri beribadah kepada Allah. Diriwayatkan bahwa Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi pedoman dan ajaran untuk disampaikan kepada kaumnya. Nabi Idris menerima wahyu sekaligus penegasannya sebagai nabi pada umur 82 tahun. Dalam berdakwah, Nabi Idris selalu mengajarkan pada kaumnya dengan penuh kesabaran serta semangat yang tinggi, agar umatnya senantiasa mau mengerjakan syariat yang dibawanya.
Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris senantiasa mengalami berbagai rintangan. Beliau sering mendapatkan celaan dan ejekan. Namun keteguhan dan kesabarannya itu senantiasa membuatnya selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ia dijuluki Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Hal itu menggambarkan sifat beliau yang selalu teguh dan tidak putus asa dalam melaksanakan tugas dakwahnya. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah ke wilayah Irak kuno. Namun di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris diutus berdakwah ke Mesir. Kaum Nabi Idris merupakan Bani Qabil, yaitu kaum yang merupakan keturunan Qabil yang tidak menyembah Allah. Mereka menyembah api. Karena kaumnya yang sering menyimpang dan mengabaikan ajakan Nabi Idris, Allah menghukumnya dengan menahan hujan untuk mereka dalam waktu yang lama. Akibatnya kekeringan dan kelaparan melanda mereka. Melihat keadaan itu, Nabi Idris tidak tega. Ia lalu memohon kepada Allah agar azab itu dihentikan. Allah pun menerima doa Nabi Idris dan menurunkan hujan, sehingga berakhirlah penderitaan kaum Nabi Idris. Namun rupanya mereka benar-benar kaum yang bebal. Setelah musim paceklik berlalu, mereka tetap saja dalam kesesatannya. Ajakan Nabi Idris kepada mereka tidak digubris, bahkan banyak yang menentangnya. Dengan keadaan itu, Nabi Idris berinisiatif untuk berhijrah ke Mesir yang berpenduduk lebih padat dan berharap di sana banyak orang yang mau mengikuti dakwahnya. Nabi Idris juga mengajak umat untuk berhijrah ke Mesir, tepatnya di kota Memphis. Meskipun pada awalnya umat Nabi Idris menolak untuk berhijrah karena Mesir merupakan negeri yang tandus, namun Nabi Idris pantang menyerah. Ia terus meyakinkan kaumnya bahwa jika berhijrah karena Allah, maka Allah akan memberi rizki dimanapun mereka berada. Setelah diyakinkan oleh Nabi Idris, umatnya pun mau berhijrah. Di Mesir mereka menemukan sebuah sungai besar yang akan dijadikan sumber penghidupan oleh Nabi Idris dan kaumnya. Sungai itu adalah Sungai Nil. Di Mesir inilah Nabi Idris melanjutkan dakwahnya pada kaumnya. Ia mengajarkan tentang tauhid, cara beribadah, pedoman hidup agar selamat di dunia dan akhirat, selalu bersabar dan bersyukur serta waspada, dan tidak menggunakan sumpah untuk menutupi kedustaan mereka. Dikisahkan ada seorang raja yang zalim dan kejam. Ia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Semua rakyatnya wajib mengikuti perintahnya untuk menyembahnya. Hal ini jelas merupakan tantangan besar bagi Nabi Idris dalam upaya menjalankan misi dakwahnya. Lalu berdasarkan wahyu dari Allah, Nabi Idris pun menghadap raja tersebut untuk mendakwahinya tentang tauhid, yaitu penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Nabi Idris bahkan diusir dan diancam akan dibunuh jika tidak segera pergi. Setelah kepergiannya, istri raja itu berniat membunuh Nabi Idris. Ia lalu mengirimkan pasukan untuk membunuhnya. Nabi Idris tahu akan hal itu. Ia lalu bersembunyi di sebuah goa bersama para pengikutnya sambil berdoa agar hujan tidak diturunkan. Setelah lama tidak turun hujan, maka kekeringan melanda di negeri itu. Nabi Idris pun menyuruh para pengikutnya untuk berhijrah ke negeri Tenggara yang tidak mengalami kekeringan. Sementara di negeri itu terus mengalami kekeringan hingga negeri itu menjadi negeri yang miskin. Diceritakan, kemudian sebagian penduduk negeri itu berniat mencari Nabi Idris untuk meminta maaf dan mendoakan agar di negeri tersebut kembali turun hujan. Begitulah kisah perjalanan Nabi Idris bersama kaumnya dalam upaya menjalankan misi dakwahnya yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Tanpa kesabaran dan kegigihan serta pertolongan dan petunjuk dari Allah, maka tidak akan ada yang akan mengikuti seruannya.
Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Ia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dalam kitab Jami'ul Ahkam, Al-Qurtubi menceritakan bahwa Nabi Idris berteman dengan malaikat pembawa matahari. Suatu hari ketika Idris keluar dari rumah, ia merasakan panas matahari yang sangat luar biasa. Kulitnya terasa terbakar karena teriknya. Lalu Nabi Idris berpikir, panas sekali matahari ini. Bagaimana dengan malaikat yang bertugas mengangkat matahari ini setiap hari? Karena itu Nabi Idris lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ringankanlah matahari ini kepada malaikat yang engkau perintahkan mengangkatnya, dan kurangilah panasnya." Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Idris. Malaikat pembawa matahari itu merasa heran lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, engkau telah menguasakan matahari ini kepadaku. Lalu apa yang engkau tetapkan sehingga matahari menjadi seringan ini?" Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya hambaku Idris memohon kepadaku agar meringankan pekerjaanmu." Lalu malaikat itu pun memohon kepada Allah agar diizinkan untuk bertemu dengan Nabi Idris, dan Allah pun mengizinkannya. Sejak saat itulah Nabi Idris berteman dengan malaikat pembawa matahari. Selain dengan malaikat penjaga matahari, Nabi Idris juga berteman dengan malaikat Izrail, sang pencabut nyawa. Diceritakan suatu hari Izrail datang bertamu ke rumah Nabi Idris dengan wujud seorang laki-laki. Ia membawa berbagai macam buah-buahan untuk buka puasa Nabi Idris. Nabi Idris memang selalu berpuasa dengan puasa dahr, yaitu puasa sepanjang tahun. Izrail berada di rumah Idris selama 4 hari. Namun Nabi Idris melihat keanehan. Ia melihat tamunya itu tidak pernah mau ketika disuguhi makanan ataupun minuman. Hal itu membuat Nabi Idris bertanya, "Sebenarnya kamu ini siapa?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Aku adalah Izrail." "Apakah engkau datang untuk mencabut nyawaku?" kata Nabi Idris. "Demi Allah tidak. Aku hanya ingin menemuimu karena aku sangat merindukanmu," kata Izrail. "Lalu apakah selama 4 hari berada di sini kamu tidak melaksanakan tugasmu mencabut nyawa?" kata Nabi Idris lanjut bertanya. "Aku melakukan tugasku sesuai dengan yang dituliskan," kata Izrail. "Karena dunia ini hanyalah bagaikan hidangan di hadapanku. Aku bisa mencabut nyawa siapapun seperti aku menyuap makanan dari hidangan." Suatu hari Nabi Idris meminta pada Izrail untuk mencabut nyawanya. Ia ingin merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Tapi Izrail menolaknya dengan mengatakan, "Aku tidak mencabut nyawa tanpa seizin Allah." Lalu Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Idris, dan Israil pun mencabut nyawa Nabi Idris. Setelah Nabi Idris dicabut nyawanya, Izrail pun sedih karena dia tidak akan bertemu lagi dengan Nabi Idris. Lalu Allah mengizinkan untuk mengembalikan nyawa Nabi Idris. Setelah Nabi Idris hidup kembali, ia lalu bertanya, "Wahai Izrail sahabatku, kenapa engkau mencabut nyawaku begitu keras?" Lalu Izrail menjawab, "Wahai Idris sahabatku, aku tidak pernah mencabut nyawa manusia selembut ini. Memangnya bagaimana rasa sakaratul maut?" Lalu Idris menjelaskan, "Aku merasa seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup, bahkan 1000 kali lebih sakit daripada itu," kata Nabi Idris. Rasa sakit yang luar biasa itu membuat Nabi Idris semakin khusyuk beribadah. Ia juga berdakwah lebih semangat. Ia tidak ingin kaumnya berada dalam kesesatan. Ia sudah tahu sakitnya sakaratul maut, bagaimana lagi dengan pedihnya siksa api neraka.
Kemudian Nabi Idris meminta lagi pada Israil agar ia bisa melihat surga dan neraka. Ia berharap imannya akan semakin kuat setelah melihat surga dan neraka. Namun lagi-lagi Israil menolaknya karena ia hanya bisa melakukannya dengan izin Allah. Setelah Allah mengizinkan, Israil pun membawa Idris naik ke langit. Idris pun diperlihatkan keadaan neraka. Ia melihat malaikat Malik, sang penjaga neraka yang menakutkan, menyeret manusia yang durhaka pada perintah Allah dan menyiksanya dengan siksa yang belum pernah terjadi pada siapapun di dunia. Ia juga melihat penampakan hewan-hewan mengerikan yang berada di neraka, serta semua bentuk siksaan yang bahkan tak pernah terbayangkan di benak manusia. Siksa yang akhirnya membuat Nabi Idris terkulai lemas dan pingsan karena tak sanggup melihatnya. Beberapa waktu kemudian setelah Nabi Idris sadar dari pingsannya, ia meminta Israil untuk membawanya ke surga agar guncangan dalam hatinya karena melihat siksa neraka segera hilang. Israil pun membawanya masuk ke dalam surga. Ketika sudah sampai di pintu surga, ia disambut dengan ketampanan dan keramahan dari si penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan, yang kemudian mempersilahkannya untuk masuk. Di dalam ia begitu takjub dengan keindahan yang ada. Ia melihat pohon-pohon yang tercipta dari emas dan perak yang buahnya begitu indah dan menggoda. Jika ia menginginkan buah itu, maka pohon itu akan datang padanya dengan menunduk hingga buah itu berada di hadapannya. Ia juga terkesima dengan sungai-sungai yang indah dengan berbagai macam jenisnya. Bahkan dia sempat meminum dari salah satu sungai surga yang rasanya sangat enak. Ia melihat semua keindahan itu dengan selalu memuji Allah yang Maha Indah, hingga pada saat tiba waktunya kembali, ia pun enggan untuk keluar dari surga. Israil berkata, "Sudah cukup wahai Idris, saatnya kita kembali." Namun Idris menolaknya karena berdasarkan prosedur, Idris sudah bisa memasuki dan tinggal di dalam surga. Adapun prosedur yang dimaksud adalah mati dan mendatangi neraka, dan keduanya itu sudah Nabi Idris lalui. Ia sudah mati dan sudah mendatangi neraka. Akhirnya Allah memutuskan bahwa Nabi Idris alaihissalam tetap tinggal di surga. Dan itulah salah satu penafsiran dari surah Maryam ayat 57. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Namun ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengangkatnya ke martabat yang tinggi adalah langit keempat atau keenam atau ketujuh. Karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj, ia berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Wahab bin Munabbih dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa terkadang Idris berada di surga dan terkadang ia berada di langit dan beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Abdullah ibnu Abbas menceritakan, Ka'ab bertanya pada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan aku mengangkatnya pada derajat yang tinggi. Nabi lalu bersabda bahwa Nabi Idris pernah mendapat kabar gembira dari Allah bahwa setiap hari amal manusia diangkat dan diberikan juga kepada Nabi Idris tanpa mengurangi pahala orang yang beramal. Allah menginginkan amal Nabi Idris menjadi banyak. Lalu mengapa Nabi Idris mendapatkan anugerah berupa hampir semua amal manusia? Karena ia adalah orang pertama yang menulis dengan pena, berhitung, menjahit pakaian, dan hampir semua hal yang dibutuhkan manusia dan masih dilakukan sampai sekarang. Sehingga pahala dari amal jariyahnya mengalir terus-menerus kepada Nabi Idris hingga hari kiamat. Demikian kisah Nabi Allah Idris alaihissalam, Nabi utusan kedua yang wajib kita ketahui setelah Nabi Adam alaihissalam. Semoga kisah ini menjadi tambahan khazanah keilmuan kita
dan dapat mengambil pelajaran darinya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.